Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari kuis Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Ardisha Pinedita Madani dengan NIM akhir 241, yang kedua yaitu ada Novandi dengan NIM akhir 261, yang ketiga ada Arianti Dwi Agustin dengan NIM akhir 259, yang keempat ada Adi Bayu dengan NIM akhir 247, dan yang terakhir ada Siti Faturrahmah dengan NIM akhir 221. Soal nomor satu, Nusantara Snack Food atau NSF adalah produsen makanan ringan ikonik asal Indonesia yang berdiri sejak 1988. Berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi, saat ini NSF juga memiliki distribusi center atau juga DC yang tersebar ke 10 titik strategis dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. NSF menjalankan model penjualan hybrid dengan penjualan langsung, distributor, pihak ketiga, serta penjualan digital B2B dan B2C. Namun terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada NSF. Antara lain yang pertama, telah menggunakan software akuntansi, hanya saja divisi penjualan hanya menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang melakukan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Yang kedua, promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Yang ketiga, inefisiensi produksi sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk. Yang keempat, biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Yang terakhir, permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembengkakan safety stock. Selanjutnya pertanyaan A. Apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Yaitu mengapa? Jawabannya ya dibutuhkan. Implementasi ERP sistem pada NSF. NSF membutuhkan implementasi ERP sistem karena sekarang sistem operasionalnya terfragmentasi atau pada penjualan masih menggunakan spreadsheet, serta gudang masih mencatat secara manual. Penggunaan ERP sistem akan menyatukan proses bisnis tersebut dalam satu sistem terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keakurasian data, dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Yaitu jawabannya iya, penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas seperti pada pengintegrasian data yang dapat menghubungkan penjualan dan gudang untuk memastikan keakurasian antara stok dan pemesanan. Lalu pada perencanaan produksi dapat membantu mencegah terjadinya overstock maupun understock. Dengan adanya modul SCM dapat membantu dalam menganalisis tren permintaan sehingga dapat melihat permintaan fluktuatif perusahaan. Selain itu, juga dapat membantu mengontrol promosi serta diskon dengan cara mengukur ROI dari program promosi yang disediakan. Yang terakhir, dapat membantu mengoptimalisasi logistik karena ERP dapat mendukung pelacakan logistik yang lebih efisiensi. Selanjutnya, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana mengatasinya? Tantangan yang mungkin akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem yaitu biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, namun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan ERP berbasis cloud atau dilakukan secara bertahap. Lalu ada resistensi terhadap perubahan yang ada hal ini dapat diatasi dengan melakukan pelatihan melalui change management dan ikut pelibatan karyawan dalam semua hal.
Tantangan berikutnya adalah kurangnya SDM yang sudah terlatih menggunakan ERP sistem untuk mengatasi hal tersebut. Dapat dilakukan pelatihan intensif dan memberikan dukungan vendor ERP. Pertanyaan berikutnya yang D yaitu bagaimana alur integrasi yang terjadi antara SIM, CRM, dan juga ERP sistem yang diimplementasi itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari proses bisnis. Jadi, integrasi antara sistem supply chain management atau SCM, customer relationship management atau CRM, dan juga enterprise resource planning atau ERP itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis secara menyeluruh. Karena integrasi ini itu memungkinkan adanya aliran informasi yang lancar antar departemen dan proses dalam perusahaan. Sistem CRM sendiri itu berperan penting dalam memberikan data mengenai preferensi, kebutuhan, serta pola perilaku pelanggan. Informasi ini itu sangat krusial untuk merancang strategi pemasaran, penjualan, dan layanan yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, SCM itu menyediakan data terkait dengan rantai pasokan, termasuk ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, dan juga proses distribusi. Dengan menggabungkan kedua sumber data tersebut ke dalam sistem ERP, perusahaan akan memiliki visibilitas yang lebih komprehensif atas operasional bisnisnya. Jadi ERP sendiri itu berfungsi sebagai pusat integrasi data yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga pengendalian secara lebih efisien dan juga akurat. Dampaknya, proses bisnis itu dapat dilakukan lebih cepat, biaya operasionalnya dapat ditekan, dan kualitas layanan kepada pelanggan akan meningkat. Dengan demikian, integrasi ini itu tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga akan meningkatkan daya saing perusahaan di lingkup pasar. Pertanyaan yang E yaitu apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF itu dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Jadi, model penjualan hybrid yang saat ini diterapkan oleh NSF itu sangat berpotensi untuk meningkatkan efektivitas pemasaran mereka. Jadi, model hybrid ini itu mencakup penjualan langsung ke konsumen, penjualan melalui distributor, serta pemanfaatan platform digital. Pendekatan ini itu memungkinkan NSF menjangkau lebih banyak segmen pasar sekaligus, baik pelanggan akhir maupun mitra bisnis, sehingga memperluas cakupan pasar mereka. Namun, agar strategi pemasaran itu menjadi benar-benar efektif, diperlukan pengelolaan data dari seluruh saluran penjualan secara terpusat. Disinilah pentingnya peran sistem ERP yang dapat mengintegrasikan dan juga menyatukan semua data penjualan, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, menyeluruh, dan juga real-time. Dengan data yang terintegrasi, perusahaan itu dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan juga efisien. Karena setiap keputusan yang dapat diambil itu berdasarkan wawasan yang lengkap dan juga akurat. Dengan demikian, model penjualan hybrid yang didukung sistem ERP itu menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan daya saing dan juga efektivitas pemasaran dari NSF. Pertanyaan berikutnya yang F yaitu jelaskan seberapa penting private industrial networks dibanding dengan marketplace dan juga dalam kasus NSF ini apakah masih relevan untuk dilakukan dan juga mengapa. Jadi, perbandingan antara private industrial networks dan juga marketplace dalam konteks pemasaran dan distribusi, khususnya pada kasus NSF. Jadi, private industrial networks itu memiliki peran penting karena memberikan ruang kerja sama eksklusif antara perusahaan dengan mitra tetap, seperti distributor dan juga pemasok. Dalam lingkungan yang terstruktur, aman, dan juga terkontrol, model ini itu sangat efektif untuk distribusi dalam skala besar, di mana kestabilan hubungan dan juga keandalan pasokan itu sangat diperlukan. Di sisi lain, marketplace itu juga memiliki keunggulannya sendiri dalam menjangkau konsumen akhir secara luas dan cepat melalui kanal digital. Hal ini itu sangat penting di era digital saat ini, terutama dalam membangun brand awareness dan juga meningkatkan visibilitas produk. Dalam kasus NSF sendiri, kedua model ini tuh tetap relevan dan saling melengkapi. Jadi private network itu digunakan untuk menjaga efisiensi dan juga kontrol distribusi, sementara marketplace itu dapat memperkuat strategi pemasaran dengan menjangkau pasar yang lebih luas dan juga dinamis. Kombinasi keduanya memungkinkan NSF itu mengelola rantai pasokan yang stabil, sekaligus memaksimalkan potensi pertumbuhan di pasar digital. Selanjutnya G. Bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Jadi data penjualan online atau e-commerce dapat memberikan wawasan permintaan atau SCM. Lalu data pelanggan dari platform e-commerce dapat mendukung CRM. Nah, manajemen dapat menggunakan data tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan berbasis data
drive decision making seperti pengelolaan stok, promosi personalisasi, dan juga layanan pelanggan. Nomor 2, tonton tayangan berikut. Selanjutnya A. Bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Margin Knowledge? Jadi pada video tersebut menunjukkan bahwa Walmart menggunakan AI untuk mengelola pengetahuan operasional dan pelanggan mereka secara real time. Hal tersebut sesuai dengan konsep knowledge management system yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Dalam buku Loudon, knowledge management adalah proses pencakupan, penciptaan, pengumpulan sistem transfer, dan penerapan pengetahuan dalam organisasi. Sistem AI yang digunakan Walmart untuk knowledge management di mana data historis dan pengetahuan kolektif perusahaan diolah dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional, dan peningkatan layanan pelanggan. AI membantu mengakuisisi pengetahuan dari data internal dan eksternal, menyimpan dalam sistem, serta mendistribusikan insight ke seluruh organisasi, sehingga mendukung proses pembelajaran organisasi secara berkelanjutan sesuai dengan konsep Loudon. Selanjutnya B. Menurut Anda, implementasi AI tersebut apakah sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Ya, implementasi AI yang digunakan oleh Walmart sudah tepat, karena AI dapat membantu Walmart dalam prediksi analisis, pengelolaan stok, dan efisiensi pelayanan. Hal ini memungkinkan Walmart untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih akurat dan efisien, mengurangi kelebihan atau kekurangan stok, serta menyesuaikan penawaran dengan preferensi regional. Dengan melihat skala Walmart, penggunaan AI mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan respon terhadap pasar, sehingga implementasi AI yang digunakan sudah tepat. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih pengembangan AI Walmart dan hubungannya dengan efisiensi proses bisnis SCM dan CRM? AI meningkatkan efisiensi proses bisnis Walmart melalui otomatisasi, prediksi permintaan, dan pengelolaan inventory. Nah, jadi dengan memanfaatkan teknologi AI ini, Walmart dapat mengotomatisasi berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan dan pelacakan stok. Nah, hal ini tidak hanya mengurangi kemungkinan terjadinya human error, tapi juga mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memproses informasi dan mengambil tindakan. Nah, selain itu, AI juga dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk memprediksi permintaan secara akurat yang memungkinkan Walmart untuk mengoptimalkan pengelolaan inventaris dan mengurangi biaya penyimpanan. Dengan demikian, efisiensi operasional yang dihasilkan dari pengembangan AI akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Lalu untuk hubungan antara pengembangan AI dengan konsep SCM atau Supply Chain Management dan CRM, Customer Relationship Management, itu sangat erat. Nah, dalam konteks SCM, AI dapat digunakan untuk memprediksi fluktuasi permintaan dan mengoptimalkan rute pengiriman, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi distribusi barang dengan informasi yang lebih akurat dan real time. Walmart dapat mengelola rantai pasoknya dengan lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, dalam konteks CRM, AI membantu Walmart dalam menganalisis perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, Walmart dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, pengembangan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi proses bisnis, tapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, selanjutnya, apa sih dampak pengembangan teknologi pada pengambilan keputusan, DSS, SS di Walmart, dan tipe keputusan yang cocok? Nah, jadi pengembangan teknologi, yaitu AI, memiliki dampak signifikan pada pengambilan keputusan di Walmart, terutama dalam konteks DSS atau Decision Support System, ESS, Executive Support System. Nah, dengan adanya AI ini, Walmart dapat mengelola data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi berbasis data yang lebih akurat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. DSS yang didukung oleh AI dapat membantu manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, seperti menentukan produk mana yang harus dipromosikan berdasarkan tren lokal. Nah, selain itu, ESS yang berbasis dashboard AI memungkinkan eksekutif untuk memantau indikator kinerja kunci atau KPI secara real time. Nah, sehingga mereka dapat mengambil keputusan strategis yang lebih efisien. Tipe keputusan yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan di Walmart adalah keputusan semi terstruktur dan semi terstruktur.
terus keputusan terstruktur, terus juga seperti pengisian ulang stok otomatis berdasarkan jumlah minum yang mana sudah ada sebelumnya. Tetapi AI dapat menyempurnakannya dengan memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Sementara itu, keputusan semi terstruktur seperti memilih produk baru untuk diluncurkan berdasarkan tarif pasar masih memerlukan pertimbangan manusia, tetapi AI dapat membantu menyaring pilihan yang ada. Lalu keputusan tidak terstruktur seperti menentukan strategi ekspansi ke negara baru juga dapat didukung oleh AI, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Dengan demikian, pengembangan teknologi di Walmart tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tapi juga memperkaya proses pengambilan keputusan dengan informasi yang lebih relevan dan akurat. Nah, selanjutnya berdasarkan artikel dari kompas.com yang menjelaskan tentang tidak lagi bisa diakses TikTok juga ternyata juga tidak ada di Cina. Yaitu mengapa sih TikTok tidak dapat diakses di China, padahal developer dari TikTok itu kan dari negara tersebut gitu kan. Nah, tentu saja yang menjadi hal yang jelas adalah dari regulasi ketat dan censorship. Nah, kan TikTok dan Douyin yang bukan oleh ByteDance perusahaan asal Cina itu tidak bisa mengakses TikTok. Negara Cina mengakses TikTok itu karena regulasi yang ketat dan censorshipnya. Jadi pemerintah Cina itu menerapkan regulasi ketat berdasarkan konten yang dapat diakses oleh warganya. Nah, TikTok meskipun dikembangkan oleh perusahaan asal Cina dianggap terlalu bebas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh pemerintah. Lalu untuk Douyin itu versi dosmetik dari TikTok dirancang untuk mematuhi semua peraturan dan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pengawasan ketat terhadap konten yang dianggap sensitif atau berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Juga ada juga strategi pasar yang berbeda. ByteDance sebagai pengembang TikTok dan Douyin menerapkan strategi pasar yang berbeda untuk kedua aplikasi tersebut, di mana Douyin ini berfokus pada konten yang lebih edukatif dan nasionalis, serta mempromosikan nilai-nilai yang sejalan dengan ideologi Partai Komunis Cina, yang mana hal ini menciptakan perbedaan yang signifikan dalam pengalaman pengguna antara Douyin dan TikTok, di mana Douyin lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kosmetik yang diatur secara ketat. Lalu yang ketiga juga ada kepentingan keamanan nasional, di mana keputusan untuk tidak mengizinkan TikTok beroperasi di China ini juga berkaitan dengan keputusan keamanan nasional, di mana pemerintah itu khawatir bahwa platform yang tidak terkontrol dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan narasi resmi atau untuk mengorganisir gerakan sosial yang dapat mengancam stabilitas. Nah, dengan demikian TikTok itu tidak hanya dianggap sebagai aplikasi sosial, tapi juga sebagai potensi risiko bagi kontrol informasi yang dianggap oleh pemerintah Cina. Yang B, adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain. Apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jawabannya iya, berdampak. Dampaknya antara lain, yang pertama, adanya segmentasi pasar yang terpisah karena TikTok dan Douyin ini dioperasikan dengan kebijakan konten, algoritma, dan regulasi yang berbeda, sehingga bisnis yang ingin masuk ke pasar Cina harus beradaptasi dengan Douyin yang memiliki aturan lebih ketat. Yang kedua, adanya perbedaan fitur e-commerce. Misalnya, Douyin ini memakai ekosistem digital Cina sendiri seperti WeChat, Alipay, dan JD.com. Sementara di TikTok Shop itu bekerja sama dengan marketplace lokal di tiap negara. Seperti di Indonesia itu memakai Tokopedia. Sehingga perusahaan harus mempelajari mekanisme promosi dan logistik yang berbeda di masing-masing platform. Yang ketiga, adanya kompetisi yang berbeda. Douyin ini sangat matang dengan banyak brand lokal Cina, sementara TikTok masih dalam tahap pengembangan e-commerce. Jadi, perusahaan internasional yang ingin masuk ke platform Douyin ini harus bersaing dengan strategi harga dan promosi yang lebih agresif di Cina. Soal yang C, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, yang dilakukan adalah dengan beradaptasi dengan platform lokal di Cina, menggunakan Douyin dan mengintegrasikan dengan sistem pembayaran lokal seperti Alipay, WeChat Pay, dan menggunakan logistik Cina seperti SF Express dan JD Logistik. Lalu, patuhi aturan sensor konten bisnis di Cina
dan hindari konten yang dilarang seperti konten politik dan konten kekerasan. Nah, untuk memperluas distribusi, gunakan marketplace di Cina seperti Taobao dan JD.com. Serta untuk meningkatkan brand awareness, gunakan key opinion leaders. Cina mengutamakan pengiriman same day atau next day delivery. Jadi perusahaan perlu menyimpan stok di gudang lokal atau bekerjasama dengan fulfillment center seperti Cainiao dan Alibaba. Sekian pemaparan jawaban kuis Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.